Mark and Debbie, if you're here, this is your chance. Whoa. Whoa. 15. Shut up. That's all the good, right? Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua, Valen. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah tempat yang sudah lama banget berdiri dan juga dibangun dengan tujuannya sebenarnya sama aja sih kayak bangunan-bangunan yang lain. Bertujuan untuk menjadi tempat yang sangat eksklusif. Tapi di balik tempat yang eksklusif, dia menyimpan sebuah sejarah yang sangat kelam. Tempat apakah itu? Ini dia, The Old Washoe Club. The Old Washoe Club dibangun pada tahun 1875 yang berlokasi di Virginia City, Nevada, Amerika Serikat. Dengan tujuan untuk membuat sebuah tempat pertemuan bagi para orang-orang kaya, tempat ini dibikin sedemikian rupa akan biar eksklusif. Tadi gue ada nge-mention orang-orang kaya ini. Nah, orang-orang kaya ini melabelkan diri mereka sebagai The Millionaire Club. Nah, ada syaratnya juga kalau misalnya kalian mau join The Millionaire Club ini. Syaratnya adalah jadi milioner, itu doang. Old Washoe Club ini sudah berdiri lebih dari 100 tahun dan juga memiliki 3 lantai. Lantai pertama, dia ada barnya. Lantai kedua, ada ruang membaca dan ruang meeting. Dan lantai ketiga, ada apartemen atau rumah tinggal. Nah, biasanya di lantai ketiga ini hanya dipakai untuk tamu VVIP saja. Sama seperti banyak klub-klub eksklusif di luar sana, Washoe Club memiliki satu pintu utama yang dibuka untuk umum dan 2 pintu rahasia. Nah, pintu rahasianya ini sering dipakai untuk ngeluarin masukin para ciwi-ciwi. Karena di awal, tadi gue juga lupa mention ya, jadi di awal ini Old Washoe Club itu dibikin sama para milioner ini selain untuk ruang pertemuan, tempat pertemuan, ruang meeting, bahas bisnis dan sebagainya, ini juga jadi tempat buat orang-orang kaya ini untuk mewujudkan fantasi mereka. Dalam artian fantasi ya kalian tahu sendirilah ya. Nah, balik lagi ke 2 pintu rahasia ini. Pintu rahasia ini yang tadi gue bilang juga, ini bisa buat ngeluarin dan masukin secara diam-diam para ciwi-ciwi yang di-hire atau disewa sama orang-orang kaya ini. Nah, habis mereka sudah pakai dan ya udah, mereka keluarin aja begitu saja gitu lewat pintu belakang. Dan biasanya orang-orang kaya yang dulunya ini kan pasti banyak banget musuh nih. Dan mereka mau nongkrong di Old Washoe Club atau mereka mau berlindung di Old Washoe Club, mereka biasanya masuk lewat pintu rahasia ini. Jadi sama sekali nggak ketahuan sama musuhnya kalau mereka berada di lokasi ini. Ya, namanya juga pintu rahasia, nggak akan ada orang yang tahu selain orang-orang yang bekerja di Washoe Club dan orang-orang VVIP-nya ya. Di balik pintu rahasia ini yang digunakan untuk keluar masuknya orang-orang kaya dan ngeluarin masukin ciwi-ciwi yang disewa, ini juga ada satu tujuan lain yang menurut gua gimana ya, ya begitulah ya, kalian nanti terjemahin sendiri deh kata-katanya gitu. Pintu rahasia ini juga sering digunakan oleh pihak Old Washoe Club dulu adalah sebagai jalur untuk pembuangan jasad. Nah, jasad ini dapetnya dari mana? Nah, kalau di zaman dulu, di tahun 18-an, masih banyak banget aksi-aksi cowboy atau ya kalian tahu sendiri kalau mungkin kalau zaman sekarang kita nyebutnya preman ya. Kalau zaman dulu mereka nyebutnya cowboy atau kata kerennya sih cowboy. Dan di mana ya kalau misalnya kalian senggol dikit tembak, senggol dikit tembak. Dan mereka nggak peduli lu tuh mau siapapun, kalau lu senggol ya dia tembak gitu. Sama ibaratnya dengan di Old Washoe Club. Kalau orang-orang kaya ini nggak suka dengan something atau nggak suka dengan sesuatu atau someone gitu, mereka panggil ke Old Washoe Club, mereka taikin ke ruangan VVIP-nya dan mereka eksekusi di tempat. Biasanya mereka ngelakuin hal ini tuh pada musim dingin. Kenapa pada musim dingin? Jadi ada berkaitannya dengan satu ruangan di Old Washoe Club yang diberi nama The Crypt. The Crypt ini sebenarnya dibangun dengan tujuan awal adalah sebagai gudang. Namun seiring berjalannya waktu dengan saking banyaknya orang-orang yang dieksekusi, The Crypt ini berubah menjadi tempat penyimpanan jasad. Jadi dari orang-orang yang sudah dieksekusi di dalam The Old Washoe Club, biasanya mereka nggak langsung dibuang karena mungkin mereka takut ketahuan. Jadi mereka simpan dulu, mereka tumpuk dulu badan-badannya di dalam The Crypt ini. Udah disimpan,
selama musim dingin nih, semasa musim dingin mereka nggak akan langsung buang, tapi mereka menunggu dulu untuk salju-saljunya mencair. Karena menurut sejarah tanah pekuburannya itu membeku, jadi mereka nggak bisa ngegali lubang untuk membuang jasad-jasadnya tersebut. Jadinya ya kayak yang tadi gue bilang, semasa musim dingin mereka akan menunggu sampai si salju-saljunya dan es-esnya ini mencair. Ketika sudah mencair dan mereka baru mulai menggali lubang untuk membuang jasad-jasadnya yang sudah disimpan di The Crypt ini. Hingga hari ini Old Washoe Club masih tetap beroperasi. Namun yang beroperasi hanya satu lantai terbawahnya aja. Nah, di lantai bawah ini sekarang jadi bar yang dibuka untuk umum. Beda dengan waktu zaman orang-orang kaya atau The Millionaires Club. Nah, kalau zaman waktu The Millionaires Club hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke Old Washoe Club. Ya, jelas lu harus jadi orang kaya kalau lu mau masuk ke Old Washoe Club. Tapi kalau untuk zaman sekarang, kalian siapapun, kalian mau dari background keluarga seperti apa, kalian mau uangnya banyak atau enggak, kalian tetap bisa masuk ke Old Washoe Club. Nah, dua lantai teratasnya, lantai 2 dan lantai 3 itu dibiarkan terbengkalai lebih dari 100 tahun. Namun orang-orang tetap bisa melihat dan memasuki lantai 2 dan lantai 3. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalian masuk ke websitenya The Old Washoe Club dan kalian ambil paket Overnight Investigation. Apa itu Overnight Investigation? Ini adalah sebuah paket atau sebuah wisata angker yang ditawarkan oleh pihak The Old Washoe Club. Nah, bayarnya sekitar $400 per grup dan per sesi. Nah, dengan caranya seperti ini. Kalau yang gue lihat dan gue riset di websitenya, jadi kalian nanti kalian harus ngebayar $400 dan kalian nanti harus ngikutin ada sebuah form yang ya kurang lebih formnya itu menjelaskan kayak apapun yang kejadian di dalam, apapun yang kalian alami itu pihak Old Washoe Club tidak akan tanggung jawab sama sekali. Jadi ambil dengan resiko kalian sendiri. Intinya sih gitu aja. Kalau dari jadwalnya, kalian itu bakal dikunci di Old Washoe Club dari mulai tutup bar hingga nanti bar terbuka, yang which is semalaman gitu. Semalaman, dan kalian bisa dapat full akses dari seluruh gedung dari Old Washoe Clubnya, mulai dari lantai 1, 2, dan 3. Yang seperti yang tadi gue bilang, lantai 2 dan lantai 3 itu sudah terbengkalai lebih dari 100 tahun loh. Dan kondisinya sampai sekarang tuh belum ada sama sekali renovasi-renovasi besar. Jadi mereka emang bener-bener dibiarkan ya gitu aja gitu, kayu berceceran di mana, terus ya pokoknya lantainya berdebu dan nggak nyaman sama sekali. Makanya kalau misalnya kalian penasaran nih, ya kalian datang aja langsung sana gitu, bayar $400 dan kalian nginep lah istilahnya di sana tuh. Pihak Old Washoe Club membuka tawaran ini bukan tanpa sebab. Yang jelas ini ada sebabnya nih ya. Makanya mereka berani ngeduitin nih. Penyebabnya adalah The Old Washoe Club dipercayai angker. Nah, bukan tanpa sebab juga angkernya, kenapa? Karena ada backstory yang bisa dibilang sangat kelam. The Old Washoe Club dikenal sebagai tempat terangker di kota Virginia, Nevada, Amerika Serikat. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bangunan terlama di kota Virginia, dan semasa ini beroperasi sudah banyak banget, beneran banyak banget. Kalau kalian mau hitung silakan dan kalian cari sendiri datanya ya. Ini sudah banyak banget nama-nama dan jasad-jasad yang tereksekusi dan mungkin juga meninggal dengan natural cause atau mungkin dengan kejadian yang terjadi di dalam The Old Washoe Club ini. Mulai dari penembakan, mulai dari ledakan, hingga kebakaran, dan hingga disiksa. Jadi kurang lebih banyak banget jasad-jasad yang pernah berdarah istilahnya ya di dalam The Old Washoe Club ini, dan dipercayai juga oleh pihak The Old Washoe Club dan juga banyak pengunjung yang bilang kalau The Old Washoe Club ini ada penampakan seorang wanita atau hantu seorang wanita berambut pirang yang dinamakan sebagai The Lady in Blue. Atau banyak juga yang mempercayai kalau The Lady in Blue ini bernama Lena. The Lady in Blue ini seringkali terlihat di tangga spiral ikoniknya dari The Washoe Club. Selain itu juga dipercayai kalau di Old Washoe Club ini ada hantu anak kecil yang berusia 6 tahun. Anak kecil ini bernama Ella Dean.
Ella dulunya adalah seorang anak kecil yang sedang mengunjungi The Old Washoe Club bersama keluarganya. Naasnya pada saat mereka sedang datang ke Old Washoe Club terjadi sebuah ledakan besar yang menewaskan banyak sekali korban termasuk Ella Dean. Ella Dean ini pada saat itu sedang membawa satu buah boneka yang ia sukai dan ini bisa disebut boneka favorit dia nih. Sampai saat ini boneka tersebut disimpan oleh pihak The Old Washoe Club, didudukan di atas sebuah kursi dan seringkali pengunjung dan pihak The Old Washoe Club melihat boneka ini bergerak dengan sendirinya. Boneka ini dinamakan The Annabelle Doll. Bukan Annabelle yang satu lagi, tapi ini dinamainya Annabelle Doll. Karena katanya dulu Ella sendiri yang memberikan namanya Annabelle. Dan banyak juga yang mempercayai kalau yang menggerak-gerakkan bonekanya adalah si Ella itu sendiri yang berusaha untuk memainkan boneka tersebut. Selain itu banyak juga yang percaya kalau di Old Washoe Club ada hantu pria tua. Nah, si hantu pria tua ini menurut gue agak unik nih ya. Karena jadi ceritanya seperti ini. Seorang bartender yang bekerja di The Old Washoe Club, setiap malamnya itu sebelum pulang dia biasanya minum satu soloki atau satu shot whisky. Jadi sebelum dia pulang dia minum dulu satu shot, terus dia habis beres-beres dia tinggal kunci dan lalu pulang. Yang anehnya pas ketika pagi hari dia datang dia sering nemuin entah gelas entah botol itu pecah. Dan dia bingung karena The Old Washoe Club ini yang pintu rahasianya memang sudah dikunci secara permanen. Jadi cuman ada satu akses pintu keluar masuk yang which is itu dari dekat bar atau satu ruangan dengan barnya gitu di lantai satu. Dia dibuat kebingungan karena kok gelasnya bisa pecah, karena botolnya bisa pecah. Emang aneh ada maling atau ada apa gitu. Kejadian ini terus-menerus sering terjadi dari hari ke hari. Sampai si bartender ini melakukan sebuah eksperimen yang dimana dia meninggalkan satu shot sloki whisky yang berisi whisky, dia simpen di atas meja barnya dan dia tinggalkan. Jadi dia tuang, dia simpen, dia tinggalin, dia kunci, terus dia pulang. Yang dia bikin terkejut adalah besok paginya. Ketika dia datang untuk buka The Old Washoe Club, dia buka, dia masuk dan dia lihat slokinya sudah kosong. Dan selain slokinya yang udah kosong, dia ngeliat kursi barnya itu terbalik. Seolah-olah kayak ada orang yang habis datang duduk minum, udah simpen, terus dia balikin, dia rapihin tuh. Dan si bartender ini mempercayai kalau ini adalah hantu si pria tua tersebut. Selain itu juga banyak juga yang ngeklaim kalau mereka sering ngelihat si pria tua ini tuh ngebukain pintu untuk para pengunjung wanita. Selain pengunjung juga para pegawai-pegawai wanita dari The Old Washoe Club. Selain juga membukakan pintu, mereka juga sering merasakan seperti mereka disentuh-sentuh gitu sama sesuatu, sama orang. Tapi nggak ada orang yang menyentuh mereka ini gitu. Dan ya mereka mempercayai kalau ini tuh hantu dari si pria tua tersebut. Dan yang terakhir adalah hantu dari Scotty. Scotty adalah seorang pria yang melakukan bunuh diri pada tahun 1982. Diketahui Scotty melakukan bunuh diri karena ia baru saja kehilangan anak usia 14 tahunnya yang terjatuh ke dalam lubang pertambangan di kota Virginia. Dia merasa sedih, dia merasa stres, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan dirinya sendiri. Dipercayai kalau hantu Scotty ini masih ada sampai hari ini dan masih sering juga menghantui para pengunjung dan juga karyawan-karyawan di The Old Washoe Club. Mungkin segitu aja untuk sejarah kelam dari The Old Washoe Club. Kalau misalnya kalian mau cari info lebih lanjut lagi, kalian bisa browsing-browsing cari tahu sendiri ya. Kayaknya kalau dari gua mungkin segitu dulu untuk sejarahnya. Dan sekarang kita langsung masuk ke fenomena-fenomena aneh yang terjadi di The Old Washoe Club. Fenomena-fenomena aneh dari sejarah yang tadi udah gue jelasin menjadikan The Old Washoe Club ini dijuluki sebagai the hotspot of paranormal. Dikarenakan aktivitas paranormalnya yang sampai saat ini masih sangat aktif.
Dan banyak juga investigator-investigator paranormal yang sering banget mengunjungi The Old Washoe Club. Ya, kalian mikirnya gini aja, kayak nih ada investigator A, ada investigator B, sampai Z lah nih ya, dari A sampai Z investigator semua. Dan mereka tuh udah gue pastiin nih ya, dipastikan mereka itu pasti udah pernah ke Old Washoe Club, atau mereka pasti udah memasukin The Old Washoe Club itu sebagai list destinasi mereka. Jadi memang seaktif itu, dan makanya ini dijuluki sebagai the hotspot of paranormal. Investigator-investigator sering kali menangkap suara-suara aneh, terus juga benda-benda yang berjatuhan, hingga bayangan yang tertangkap oleh kamera maupun pakai digital recorder. Dan juga sering terjadi kerasukan kepada seseorang. Dan itu maksudnya kayaknya menurut gua semua tempat angker itu pasti ada hal-hal yang kayak gitu nggak sih? Cuman memang beda aja levelnya, dan bisa dibilang beda evidence gitu ya, maksudnya beda bukti. Kayak contoh yang terakhir gue bahas tentang Goldfield Hotel. Kalau kalian belum nonton, videonya ada di deskripsi di bawah, wajib banget kalian tonton. Dan kalau misalnya kayak di Goldfield Hotel itu, dia ada beberapa bukti yang kayak pengunjungnya datang mereka dicakar, terus pengunjungnya datang mereka ngerasa nggak nyaman, mereka ngerasa kayak dipeluk erat banget gitu. Dan kalau di Old Washoe Club ini mereka ngeklaim mereka nggak ngerasa kayak mereka dipeluk, mereka sesak, terus mereka ngerasa lembab, nggak ada kayak gitu sama sekali. Tapi yang mereka klaim adalah mereka mendengarkan suara-suara aneh. Dan inilah beberapa bukti yang udah berhasil gue temuin, yang menurut gue ini keren banget sih, dan ini agak agak freaky ya kalau menurut gue ya. Sekarang kita masuk. Mark dan Debra atau Debbie Constantino adalah pasangan suami istri yang gemar sekali menginvestigasi paranormal. Mereka juga dijuluki sebagai The EVP Specialist, atau EVP dalam singkatannya adalah Electronic Voice Phenomena. Dan mereka juga sering kali mengunjungi The Old Washoe Club karena mereka tinggal satu daerah dengan The Old Washoe Club. Jadi kayak tetanggaan cuy. Jadi gue mau investigasi gitu ya, gue tinggal jalan aja ke sana gitu. Masuk ke investigasinya Mark sama Debbie Constantino nih ya. Jadi pas mereka investigasi di Old Washoe Club, mereka mendapatkan sebuah bukti audio atau EVP dari digital record mereka. Dan pada saat mereka mereview langsung, mereka mendengarkan suara yang mirip banget dengan suaranya Mark. Yeah. Who was your message for? Is it for Zach? Banyak yang bilang ini adalah betulan suaranya Mark dari masa depan. Tapi Mark sama sekali nggak percaya akan hal itu. Karena Mark percaya kalau roh jahat itu bisa saja menirukan suara siapapun atau suara apapun. Untuk cerita Mark sama Debbie Constantino ini, kalian ingat baik-baik ya, karena ini ada berhubungannya dengan cerita selanjutnya yang akan gua jelasin sama kalian. Pada 23 September tahun 2015, kehidupan Mark Constantino berakhir dengan sangat tragis. Mark Constantino mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan dirinya sendiri setelah berselisih dengan pihak kepolisian. Namun sebelum mengakhiri hidupnya, Mark terlebih dahulu menembak mati istrinya sendiri, yaitu Debbie Constantino. Banyak yang mempercayai Mark sama Debbie sudah lama sekali bertengkar dan juga sering ada perselisihan hingga bertengkar dengan fisik, dan sampai akhirnya di tahun 2015 itu Debbie menyatakan ingin bercerai dengan Mark, yang mungkin saja memicu Mark untuk sangat marah gitu. Banyak yang mempercayai ini adalah hal dari kerjanya paranormal yang merasuki Mark sama Debbie. Karena dari pengalaman mereka bertahun-tahun menginvestigasi dunia paranormal. Banyak juga dari pihak temannya, sahabatnya, yang percaya ini nggak mungkin dari pikiran Mark. Pasti ini dirasuki. Karena Mark sama Debbie adalah couples goal gitu. Mereka adalah kayak pasangan yang super duper serasi lah. Jadi kayak nggak mungkin deh Mark sampai kayak gitu. Dan akhirnya banyak pihak
yang percaya kalau Mark ini ternyata dirasuki oleh hantu-hantu dari The Old Washoe Club. Dan juga banyak pengunjung, sahabat-sahabatnya dan teman-temannya dari Mark sama Debbie ketika mereka mengunjungi The Old Washoe Club dan mereka melakukan rekam suara atau mencari bukti lainnya, mereka selalu saja mendapatkan suaranya Mark Constantino. I was just with my friends. Kalian ingat yang tadi cerita yang gue bilang di awal kalau Mark mendapatkan suara yang mirip banget sama suaranya dia? Ternyata bisa saja itu betul. Karena setelah Mark bunuh diri, banyak yang mempercayai kalau Mark menghantui The Old Washoe Club, yang dimana ia sering menyampaikan pesan melalui voice recorder, yang dimana pada sebelum dia meninggal nih, dia pernah mendapatkan sebuah rekaman suara yang mirip banget sama suara dia, yang dipercayai bahwa suara itu datang dari masa depan. Jadi kayak gimana ya? Gua datang ke Old Washoe Club dan gua ngedengar suara gua, terus gua balik, gua meninggal, terus gua menghantui The Old Washoe Club dan gua adalah si suara itu. Dan ini menurut gue ini keren banget. Dan sebenarnya nggak berhenti di situ, jadi tonton video ini sampai beres. Dan yang selanjutnya ada cerita dari David Fries. David Fries adalah seorang veteran Angkatan Laut Amerika Serikat yang dimana dia juga membangun sebuah komunitas paranormal investigator yang bernama Ghost Paranormal Investigations dari Lemoore, California, Amerika Serikat. Fries bersama timnya beberapa kali mengunjungi The Old Washoe Club. Pada tahun 2016, David Fries pindah rumah ke daerah Fernley, Nevada, Amerika Serikat, yang dimana jarak tempat tinggalnya dengan Old Washoe Club itu cuma berjarak sekitar 40 mil. Pada tahun 2016 juga, David Fries terlibat dalam kasus pembunuhan dan bunuh diri terhadap pacarnya. Namun pacarnya syukurnya selamat dari kejadian tersebut. Namun naasnya David Fries ditemukan meninggal di dalam apartemennya sendiri. Kesaksian dari pacarnya adalah David mencoba untuk membunuh pacarnya sendiri dengan cara menembakkan pistol. Ketika David menembakkan pistol, David mempercayai kalau pacarnya tersebut sudah meninggal. Makanya dia dari situ bunuh diri. Tapi pacarnya ternyata selamat dengan kondisi kritis dan pacarnya syukurnya selamat dan masih hidup sampai saat ini. Dan pada saat pacarnya bersaksi itu, pacarnya mempercayai kalau ini bukan David, tapi David ini sudah dirasuki oleh sebuah hantu atau sebuah roh jahat atau sebuah arwah, dan yang si pacarnya percayai adalah ini berasal dari The Old Washoe Club. Yang terakhir ada cerita dari Scott Shy. Scott Shy sama seperti David Fries yang tadi kita baru saja bahas, dia juga bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat. Scott mengunjungi kota Virginia pada tahun 2018 dikarenakan ada tugas dinas. Pada tanggal 8 September 2018, Scott memutuskan untuk menginvestigasi tempat The Old Washoe Club, yang dimana dia mengklaim kalau dia merasakan sebuah koneksi dengan sebuah arwah, dan dia mempercayai kalau arwah ini bernama Scotty. Ingat cerita Scotty yang tadi gue bilang di awal, yang dia bunuh diri? Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Scott sedang ada di apartemennya sendiri di daerah Lemoore, California, Amerika Serikat. Scott ini tinggal sama pacarnya, tapi pada saat itu pacarnya itu lagi keluar kota karena lagi ada kerjaan. Scott sama pacarnya baru saja bertengkar lewat telepon, di mana Scott bilang ke pacarnya kalau dia ingin bunuh diri. Gak lama dari situ, pacarnya langsung menelpon polisi untuk datang dan memeriksa keadaannya Scott. Namun sayangnya, polisi sangat telat karena Scott sudah ditemukan meninggal. Scott meninggal dengan luka tembakan di kepalanya dan dinyatakan meninggal di atas kasurnya sendiri. Menurut kesaksiannya pacarnya Scott, sama seperti pacarnya David tadi, pacarnya Scott pun mempercayai kalau ini bukan Scott, tapi Scott dipengaruhi oleh sesuatu.
Karena pacarnya percaya kalau Scott itu nggak pernah bertingkah laku seperti ini. Scott itu orangnya sangat ceria, Scott orangnya sangat open mind, dan bisa disebut juga dia sedikit ke arah skeptik. Makanya dia selalu menginvestigasi tempat-tempat paranormal biar dia selalu bisa percaya. Namun yang dipercayai oleh pacarnya Scott, kalau pada saat dia menginvestigasi The Old Washoe Club, Scott sudah terlalu jauh. Yang maka dari situ, Scott dipercayai dirasuki oleh sebuah arwah dari The Old Washoe Club. Selain cerita-cerita yang tadi udah gue sebutin sama kalian, banyak juga investigator-investigator lain yang mengalami hal-hal aneh yang terjadi di The Old Washoe Club. Seperti mereka mendapatkan suara-suara aneh, mereka mendapatkan bukti-bukti berupa visual yang kerekam di kamera, dan juga mereka mendapati barang-barang atau benda-benda yang jatuh bahkan terbang dengan sendirinya. Whoa, Aaron. Dude, the door shut. Hal ini juga dialami oleh sebuah tim investigator saat sedang menyelidiki tempat The Old Washoe Club, yang dimana tim investigator ini juga merupakan sahabat terbaiknya dari Mark dan Debbie Constantino yang tadi gue udah jelasin di awal. Tim investigator ini dibuat tercengang dan terheran-heran dan terkejut dengan sangat ketika mereka mempercayai kalau mereka sedang berkontekan langsung dengan arwahnya Mark dan Debbie Constantino. Yang dimana kejadiannya adalah mereka mendapatkan sebuah rekaman suara yang sangat mirip banget dengan suaranya Mark, dan juga mereka mendapati sebuah koin yang jatuh entah dari mana. What was that? Dan ketika mereka lihat koinnya, tahun produksian koinnya adalah tahun 2015. Yang dimana mereka mempercayai kalau ini adalah arwahnya Mark atau Debbie yang menunjukkan ke mereka kalau ini adalah koin sebagai penanda tahun kematian kita. Oke, kalau menurut cocok logi gua nih, The Old Washoe Club memang sudah lama berdiri ya, dan di dalamnya ini bisa dibilang sudah pernah banyak orang-orang yang meninggal, dan juga tempatnya dipakai untuk hal-hal yang bisa dibilang hal-hal haram. Jadi ya memang satu tempat itu bisa dibilang seisinya mungkin setan semua gitu. Makanya ketika orang-orang yang investigasi ke sana, mereka itu mendapatkan bukti-bukti yang bisa disebut kayak bukti-bukti jahat banget gitu loh. Dan sampai juga yang kayak cerita-cerita yang udah tadi gue jelasin, yang menginfluence mereka, yang ibaratnya mereka tuh dirasuk untuk melakukan bunuh diri. Kalau menurut cocok logi gue sih kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.